Dalam rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen, Ketua BK DPD AM Fatwa menyampaikan laporan alat kelengkapan Dewan. Salah satunya soal pemberhentian Irman Gusman. Pemaparan ini beberapa kali disela interupsi anggota DPD, namun ia tetap membacakan putusan pemberhentian Irman Gusman. Diinterupsi nanti saja. Saya bacakan aja ke semuanya. Saya mau menegaskan, jika ini dibacakan, saya keberatan. Ini tentang pribadi saya. Makasih. Saudara Ketua, izinkan saya membaca semua, nanti saya dikoreksi. Putuskan, keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang pemberhentian Saudara Irman Gusman, SMBA dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan kini kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Heranov Al-Bashir. Saat ini berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Heranov, benarkah paripurna DPD berjalan alot bahkan pada saat AM Fatwa baru membacakan saja sudah banyak interupsi? Apa yang terjadi di sana saat ini? Ya, tepat sekali yang Anda katakan bahwa sempat terjadi perdebatan yang cukup alot atau paripurna DPD ini dihujani oleh beberapa interupsi oleh para senator DPD dalam agenda pembacaan pemberhentian Irman Gusman selaku Ketua DPD oleh Ketua Badan Kehormatan AM Fatwa Putri. Tadi ketika AM Fatwa membacakan pemberhentian Irman Gusman, sejumlah anggota DPD interupsi, salah satunya adalah Bahar Ngitung, anggota DPD dari Sulawesi Selatan, yang menyatakan sebaiknya pembacaan pemberhentian ini tidak dibacakan dalam paripurna yang agendanya pada hari ini hanyalah pengesahan tugas dari masing-masing komite. Dan pembacaan itu sebaiknya dibacakan dalam paripurna luar biasa. Hal itu juga didukung oleh beberapa senator lainnya. Namun tidak semuanya yang tidak sepakat dengan pembacaan. Ada juga yang sepakat, yaitu Ghazali Abbas, yang tadi menyatakan bahwa sebaiknya tahanan yang sudah berompi orange atau ditahan KPK jangan diberi kesempatan atau peluang dan harusnya dicopot selaku Ketua DPD. Dan tadi juga dimintai oleh beberapa para senator, Putri, surat yang dikirimkan oleh KPK ke DPD mengenai penetapan Irman Gusman selaku tersangka. Dan akhirnya Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad tadi membacakan surat dari KPK yang menjelaskan penetapan Irman Gusman selaku tersangka. Dan tidak hanya interupsi, tadi juga beberapa masukan juga diberikan oleh para senator. Salah satunya itu GD Pasek Suardike yang menyatakan bahwa sebaiknya paripurna luar biasa ini tetap digelar. Namun digelarnya paripurna luar biasa ini hanya dalam poin untuk penunjukan ketua baru nantinya. Ini sesuai dengan pasal 54 ayat 4 dan ayat 5. Di mana dalam ayat itu disebutkan bahwa pemilihan ketua DPD dilakukan setelah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan DPD. Dan hal yang disampaikan oleh Farouk Muhammad selaku pimpinan sidang tadi sesuai dengan pasal 57 ayat 8 yang menyebutkan bahwa pimpinan DPD mengumumkan keputusan dari Badan Kehormatan, yaitu memberhentikan pimpinan DPD yang melanggar hukum dan diberikan sanksi atau rehabilitasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini didukung juga oleh turunannya, yaitu pasal 9, Putri. Namun menarik tadi, jika tadi ada pernyataan dari Bahar Ngitung mengenai sebaiknya paripurna luar biasa dibacakan keputusan untuk pemberhentian Irman Gusman. Saya langsung menanyakan kepada Pak Bahar Ngitung tadi yang sempat tadi interupsi di dalam paripurna. Pak Bahar, apa alasannya untuk meminta paripurna luar biasa? Sedangkan paripurna luar biasa itu mengatur bahwa untuk penunjukan ketua yang baru, Pak, bukan untuk pembacaan laporan dari Badan Kehormatan. Ya. Memang tidak diatur kapan dibaca, tetapi karena menyangkut nama orang, ini menyangkut harkat martabat dan kemanusiaan terhadap keluarga Pak Irman, maka SK itu, surat pemberhentian itu tidak dibacakan secara terbuka melalui forum paripurna. Mengapa? Karena itu memang pertama tidak diatur, dan kedua pengambilan keputusannya juga terlalu terburu-buru. Kenapa saya katakan terburu-buru? Keputusan itu diambil tanpa ada alat bukti. Misalnya tadi dikatakan ada visual, sudah diumumkan oleh KPK.
itu tidak, menurut saya, yang tidak bisa dijadikan alat bukti kecuali ada rekaman dari KPK. Dan belum ada surat resmi dari KPK kepada DPD bahwa ketua DPD itu tersangka. Baru hanya katanya si ini, katanya sekian sudah ada. Tidak bisa dengan katanya, ini menyangkut martabat seseorang, menyangkut harga diri seseorang. Tidak bisa dengan katanya untuk kita mengambil satu keputusan yang begitu krusial. Dan badan kehormatan itu adalah penegak hukum di sini, penegak etika dan aturan yang ada di DPD. Anggotanya itu mewakili wilayah. Seharusnya karena BK sistem perwakilan, seharusnya setiap anggota badan kehormatan itu berkonsultasi dengan anggota-anggota dari wilayahnya masing-masing. Itu di DPD dibagi 9 wilayah. Saya dari Sulawesi diwakili 3 orang. Oleh karena itu, saya katakan karena cara pengambilannya terburu-buru, maka hasilnya salah. Kalau kita ambil rumus matematika, niatnya bagus, baik, tapi karena caranya salah, hasilnya salah. Positif kita kali negatif kan hasilnya negatif. Oleh karena itu, seharusnya BK ada tata laksana kerja, sudah diatur oleh lembaga ini. Bagaimana BK bekerja, membentuk tim mengadakan verifikasi, mengadakan validasi, sudah itu bersidang, mencari tahu. Tidak ada alasan bahwa tidak bisa mendapat bukti dan lain-lain sebagainya, karena ini menyangkut keputusan yang sangat penting. Tapi Pak Bahar, ini kan sesuai dengan kesimpulan paripurna tadi dalam pasal 119 ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa paripurna tadi menetapkan, memutuskan untuk pemberhentian Pak Irman dan juga penonaktifan Pak Irman sebagai ketua DPD. Ini tanggapannya seperti apa? Saya setuju. Saya sangat setuju terhadap penegakan hukum. Sisa caranya yang lebih manusiawi dan elegan lah. Kita ini orang timur, masih ada rasa empati kita terhadap saudara kita yang terkena musibah. Boleh kita tegakkan aturan yang ada, tapi dengan cara-cara yang lebih elegan lagi, supaya tidak menyinggung perasaan dan nurani keluarga dan yang bersangkutan sedang kena musibah. Memang hal ini harus dikesampingkan. Penegakan hukum harus didahulukan, tetapi harus dengan cara-cara yang benar. Kalau caranya tidak ada bukti, tidak ada fakta yang bisa mendukung keputusan itu, maka menurut saya keputusan itu tidak valid. Makanya saya bilang tadi keputusan itu patut untuk diabaikan. BK harus bersidang dulu. Buktinya, surat dari BK baru tadi dibacakan. Berarti BK tidak punya landasan hukum. Baru hanya melihat secara visual. Tapi Bapak Bahar melihatnya, adakah pihak yang sengaja melakukan hal ini terburu-buru karena ingin merebut posisi ketua DPD, Pak? Mungkin Badan Kehormatan sendiri yang ingin jadi ketua DPD selanjutnya. Inilah sebagian teman-teman ya. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Apakah ada hidden agenda di balik semua ini? Tapi saya yakin dengan kompetensi dan integritas Pak Fatwa, untuk beliau pribadi itu tidak mungkin ada. Tetapi dengan perlakuan seperti ini, orang jadi curiga, ada apa ini kok terburu-buru banget? Kenapa tidak bekerja lebih terstruktur, lebih lebih terencana dengan baik, agar keputusannya juga benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, tidak menimbulkan perdebatan panjang seperti tadi. Bahkan sudah bias kemana-mana komentarnya. Baik, terima kasih Pak Bahar Ngitung atas waktunya dengan CNN Indonesia. Demikian perbincangan saya dengan Bahar Ngitung, Putri, terkait dengan paripurna yang memberhentikan Irman Gusman selaku Ketua DPD. Informasi terbaru bahwa sesuai dengan pasal 54 ayat 4, bahwa paripurna luar biasa untuk menunjukkan Ketua DPD yang baru ini dilakukan oleh DPD 3 hari setelah dinonaktifkannya Irman Gusman. Artinya pada tanggal 23 September mendatang atau 3 hari setelah ini akan dilakukan pemilihan ketua DPD yang baru. Ini baru direncanakan oleh Farouk Muhammad selaku pimpinan sidang tadi. Kembali ke Anda. Terima kasih Heranov Al-Bashir dari Kompleks Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait kasus suap yang menjerat Irman Gusman? Ada produser lapangan CNN Indonesia Anissa Pagih di Gedung KPK Jakarta. Anissa, apa perkembangan penyelidikan KPK terkait kasus Irman Gusman? Adakah tersangka lain?
Ya, Putri, kali ini saya sudah berada di KPK dan untuk tersangka lain memang pernyataan dari KPK sendiri atau dari jubir KPK belum dapat ditemui. Jadi saya tidak dapat memberikan informasinya mengenai tersangka-tersangka lain. Namun terkait dengan tersangka IG atau Irman Gusman, tadi ada pengacara Tommy Sink yang sudah mendatangi IG atau menjenguk IG di KPK dan menyatakan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa memang keadaan dari Irman Gusman sendiri masih shock, begitu masih terkaget-kaget karena memang kasus ini terjadi dengan begitu cepat, begitu tiba-tiba sekarang beliau sudah berada di tahanan KPK dan juga dicopot dari jabatannya dan Tommy sendiri mengatakan bahwa Pak Gusman masih dalam keadaan shock. Lalu yang kedua adalah mengenai pengajuan penangguhan penahanan yang akan segera dipenuhi persyaratannya dan akan diajukan besok, Putri. Dan memang hanya berkisar sekitar kurang dari 30 menit Tommy Sink mendatangi KPK untuk menjenguk. Dan saya juga menanyakan mengenai tanggapan dari Irman Gusman mengenai dicopotnya jabatan sebagai Ketua DPD RI, bagaimana. Namun Bapak Tommy Sink sendiri mengatakan bahwa memang beliau tidak akan mengatakan atau berkomentar banyak mengenai hal politik karena berkonsentrasi kepada hal hukum di bidang hukum saja begitu. Dan jika kita berbicara mengenai bidang hukumnya sendiri, mengenai proses hukumnya sendiri, hingga saat ini jadwal pemeriksaan kasus yang terkait Irman Gusman belum ada di KPK. Saya sudah mencek jadwal riksa KPK hari ini belum ada dan juga saat saya mengkonfirmasi kepada Tommy Sink mengatakan bahwa memang jadwal pemeriksaan Irman Gusman di KPK belum keluar dari KPK sendiri. Putri. Baik, terima kasih Anissa Pagih dari Gedung KPK, Jakarta.